mencoba kerja di Rumah Sakit Jantung Harapan kita sebagai dokter bedah jantung anak, ya, pediatrik dan komunitas. Apa itu penyakit jantung bawaan dan bagaimana klasifikasinya? Penyakit jantung bawaan atau kita singkat dengan PJB itu merupakan kelainan bawaan sejak lahir, ya. Jadi ada kelainan anatomi dari jantung itu, ya. Dan dari klasifikasinya penyakit jantung bawaan itu ada yang biru dan ada yang tidak biru. Nah, ada juga berdasarkan kritikalnya, ada yang kritikal dan ada yang tidak kritikal. Kritikal itu berarti harus dilakukan tindakan secepat mungkin. Ya, kalau tidak kritikal bisa kita menunggu usianya dan berat badannya. Baik. Banyak klasifikasinya dok. Dari berbagai PJB ini, apakah sekarang ini di Indonesia sudah ada program screening rutin untuk mengetahui lebih dini adanya defek jantung pada neonatus ataupun bayi yang baru lahir, dan bagaimana caranya? Ya, untuk screening rutin itu sebenarnya belum ada, ya. Tetapi program dari pemerintah itu untuk bidan-bidan desa, untuk puskesmas itu bayi-bayi yang baru lahir itu mereka punya. Kalau kadang-kadang ada yang punya mungkin belum merata, ya. Itu alat untuk mengukur saturasi. Ya, jadi alat saturasi ini itu nanti diukur, dan kalau saturasinya rendah, ya itu nanti mungkin harus dirujuk. Jadi untuk screening secara detail, secara anatomi itu mungkin tidak ada, ya. Baik, berarti utamanya dari pemerintah masih berupa penyebaran pulse oximetry ini ya? Iya. Untuk diagnosis PJB sendiri, apakah ada gold standar tertentu dok? Dan apakah model atas diagnosis ini bisa digunakan juga oleh para dokter umum untuk bisa mendeteksi pasien PJB jauh lebih dini? Dan jika misalnya tidak ada gold standar tertentu untuk berbagai jenis PJB, apakah ada modalitas pemeriksaan lain yang mungkin tadi juga dokter telah sebutkan selain pulse oximetry dan lainnya yang bisa digunakan oleh para dokter umum? Oke. Jadi awalnya memang kita mengukur saturasi. Setelah itu kalau dia saturasi turun dan kita mengarah ke kelainan jantung, ya untuk diagnostiknya yang awal adalah ekokardiografi. Ya, ekokardiografi ini dikerjakan oleh dokter jantung, ya, atau dokter anak yang sudah berpengalaman atau yang sudah mengerti untuk eko ini. Jadi untuk dokter umum, ya, mungkin kalau dia sudah training atau terlatih mungkin bisa, ya, tetapi itu memang tidak diwajibkan, dan setelah misalnya di eko oleh dokter umum yang terlatih tetap harus di eko ulang sama dokter kardiologi atau dokter anak. Jika pemeriksaan yang mungkin lebih umum dan lebih simpel mungkin ya dok, yang dapat dilakukan dokter umum, misalnya pemeriksaan umur atau segala macamnya, apakah ada pemeriksaan sejenisnya dok yang bisa mungkin dokter umum melatih kemampuan itu untuk bisa mendeteksi itu? Jadi kelainan jantung bawaan ini itu sebenarnya banyak sekali, ya. Jadi pertama tadi dari saturasinya, kemudian pemeriksaan fisik, ya. Jadi tidak semua kelainan jantung bawaan itu ada murmurnya juga, ya. Jadi walaupun dia ada defek atau PSD atau kelainan yang ASD itu tidak semua ada murmurnya, ya. Jadi itu bisa sebenarnya untuk sebagian kecil, ya, untuk screening, ya, dari saturasi, pemeriksaan fisik, ya, kelihatan murmur, ya, atau yang bisa juga dimonitor adalah anaknya itu tidak tumbuh, ya, berat badannya tidak naik, kemudian nyusunya terus putus, ya, kemudian dia berat badannya tidak bertambah. Mungkin itu adalah kita harus wanti-wanti atau harus waspada apakah
anak ini ada kelainan jantung seperti itu. Dari dokter sendiri, apakah ada beberapa tanda-tanda umum yang mungkin para tenaga kesehatan harus ketahui kayak mengarah ke arah kegawat daruratan dari PJB itu sendiri? Ya. Jadi kalau PJB yang kritikal itu biasanya saturasinya, ya. Saturasinya itu jangan kurang dari 70, ya. Kalau dia 70, ya, kemudian itu kita harus detect, ya. Nah, itu harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, jadi umumnya adalah PJB yang kritikal ini karena saturasinya, atau ada juga ya, PJB yang ke arah heart failure, ya. Heart failure itu contohnya seperti jantungnya jadi bengkak, kemudian anaknya tidak kuat bernapas, ya. Jadi ada dua sebenarnya yang menjadi kriteria kritikal ini adalah saturasi dan susah bernapas, ya. Cuma susah bernapas ini bisa paru-paru atau bisa jantung. Jadi memang kalau ada yang saturasinya terlalu rendah, kemudian ada yang sesek, ya, itu harus kita waspada apakah pasien ini ada kelainan jantung atau tidak, terutama bayi-bayi yang baru lahir atau neonatus atau bayi-bayi yang masih kurang dari 1 tahun. Apakah dokter menjelaskan mengenai pemeriksaan apa saja yang sekiranya dibutuhkan oleh para pasien sebelum dilakukan operasi perbaikan efek jantung? Sebelum dioperasi, ya, pemeriksaan yang pertama adalah pasti pemeriksaan fisik, ya. Kita tidak boleh lupakan atau kita harus tanya anamnesis juga. Nah, kemudian lanjut ke X-ray, yang kita lihat jantung besar atau tidak, gambaran paru-parunya, alirannya meningkat atau tidak. Nah, kemudian lebih lanjut lagi adalah ekokardiografi. Biasanya dengan ekokardiografi ini hampir dari 80% itu sudah terdiagnostik, ya. Tapi kadang-kadang ada pemeriksaan tambahan lain seperti kateterisasi atau CT scan. Kemudian kalau kita mau menyiapkan untuk operasi, ya, pasien harus dalam kondisi yang prima, tidak boleh ada infeksi, jadi harus periksa gigi dan mungkin periksa THT. Apakah ada kriteria usia optimal untuk dilakukan tindakan bedah pada setiap jenis PJB? Betul, ya. Nah, ASD itu kadang-kadang tidak terdiagnostik dari sejak dia lahir, karena kalau kita dengerin suara jantungnya itu tidak ada murmur, ya. Kemudian anaknya tumbuh berat badannya seperti biasa. Nah, lambat laun baru nanti dia ada keluhan. Nah, kalau ASD sebenarnya kita operasi di usia 34 tahun, ya. Tapi kalau misalnya ada kelainan yang seperti kritikal atau seperti TGA, itu harus secepat mungkin, ya, di usia 1 bulan. Kadang-kadang kalau dia sangat kritikal, ya dalam waktu mingguan harus kita operasi. Sekarang saya ingin menanyakan dok mengenai teknik operasi pada pasien PJB yang sering dilakukan di Indonesia, misalnya ada konvensional, minimal invasif ataupun robotik. Nah, kalau PJB ini itu tindakan operasinya ada yang dengan mesin jantung paru, ada juga yang tidak menggunakan mesin jantung paru, ya. Seperti PDA. PDA itu kita bisa ligasi atau ikat, ya, itu tanpa mesin jantung paru. Tetapi kalau dia seperti PSD, ASD harus membuka jantung, itu harus menggunakan mesin jantung paru. Nah, untuk minimal invasif, ya, kalau di pediatrik, ya, itu ada kriterianya juga, ya, anaknya itu tidak boleh terlalu kecil, ya, misalnya bayi umur 2 bulan atau 3 bulan dengan berat badan yang masih kecil, itu alatnya kan susah, ya kan, jadi ada kriterianya dan ada
klien-klien tertentu saja seperti ASD bisa kita lakukan minimal invasif ya, tapi usianya sudah cukup lah, karena alatnya itu nanti takutnya kebesaran ya. Jadi kalau minimal invasif pada jantung dewasa ya, itu kan alatnya standar dan ukuran pasiennya pun sudah besar. Jadi alat minimal invasifnya ya sudah cukup lah untuk kita gunakan. Tapi kalau di pediatrik kita harus lihat ada kriteria tertentu. Nah, untuk robotik, untuk jantung bawaan, jantung anak dan bawaan ini itu belum ada. Apa saja batasan pada pasien yang sudah pos operasi perbaikan PJB, dan apakah ada preskripsi rehabilitasi tertentu untuk pasien yang telah menjalani operasi perbaikan PJB? Ya, jadi tindakan operasi pada PJB ini itu ada tindakan paliatif dan ada tindakan yang full korektif ya. Biasanya kalau tindakannya full korektif itu nanti dia tumbuh dan berkembangnya itu sudah seperti anak normal ya. Jadi anak-anak yang sudah dilakukan korektif ya, lubangnya sudah ditutup, mungkin yang sempit sudah dilebarkan, itu dia tumbuh dan berkembang sama seperti anak normal. Jadi tidak boleh ada pembatasan, biarkan aja dia hidup berkembang dan banyak yang jadi berprestasi sebenarnya. Jadi anak-anak PJB ini yang sudah kita lakukan tindakan dan jantungnya sudah kembali normal, itu bukan berarti anak-anak yang kriteria kelas 2 ya. Jadi sama dengan anak-anak yang normal dan aktif dan segala macam, itu sudah sama ya. Nah, kalau ada tindakan yang masih paliatif ya, nah itu yang perlu batasan-batasan ya. Nah, batasannya apa? Tergantung tindakannya. Jadi PCPS, bikisan spontan ya, seperti itu. Karena apa? Karena yang paliatif ini karena saturasinya itu belum mencapai saturasi seperti orang normal. Jadi aktivitasnya pun tidak seperti anak normal yang jantungnya yang normal. Tapi kalau dia sudah korektif itu sudah sebenarnya sudah sama ya. Nah, kadang-kadang orang tua agak khawatir ya seperti itu, tapi harusnya tidak. Kalau untuk pasien PJB sendiri, waktu penyembuhannya seperti recovery-nya itu berapa lama atau berbeda-beda untuk setiap kita? Itu rata-rata pas operasi ya 1 minggu atau 7 sampai 10 hari perawatan ya. Kemudian recovery-nya ya 2-3 bulan itu sudah hampir sama dengan anak normal ya. Memang lama perawatan itu tergantung dari kelainan dan tindakannya memang. Nah, kalau yang PJB yang berat memang perawatan selama pasca operasi memang bisa lebih lama. Baik, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Iya, sama-sama. Mari meriahkan Hari Jantung Sedunia 2020.